Jadi untuk kita semua, hari ini kita masih bertemu kembali ya di materi yang sama, saya rasa model simulasi. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan kelima. Nah, jadi adapun materi kita hari ini yaitu konsep dasar, statistika, dan probabilitas. Jadi sebelum kita masuk untuk minggu depan, contoh-contoh dari probabilitas, kita harus membahas dulu apa sih konsep dasar atau apa sih definisi, pengertian, atau bagaimana cara kerja dari statistika dan probabilitas. Seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, apa sih pengertian dari statistika? Jadi, secara garis umum atau secara kehidupan sehari-hari dapat kita definisikan bahwasanya statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita dalam merancang sesuatu, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Jadi lebih tepatnya itu teknik atau upaya kita, bagaimana sih cara kita untuk membuat atau untuk memaparkan atau membuat langkah-langkah kerja, seperti itu lebih tepatnya. Nah, probabilitas. Yang kedua di sini probabilitas. Apa yang dimaksud dengan probabilitas? Probabilitas itu ya lebih sering dikenal sebagai peluang kemunculan atau peluang terjadinya kemunculan, seperti itu. Jadi probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian. Yang kata lain, probabilitas itu sendiri adalah sering disebut sebagai peluang atau kemungkinan, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, di sini ada pengertian dasar dari statistik. Statistik memiliki peran penting dalam melakukan sebuah penilaian, diantaranya dalam hal penyusunan model, penyusunan hipotesa, proses pengumpulan data, penentuan sampel, hingga analisis data. Nah, statistik dapat diartikan menjadi 4. Yang pertama, penggambaran angka dapat diasosiasikan sebagai kumpulan data. Yang ketiga, ciri dari sebuah objek yang diamati. Dan yang terakhir, menunjukkan suatu informasi mengenai berbagai macam kegiatan dalam bentuk angka. Secara etimologis, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan kata state atau bahasa Inggrisnya, atau kata stat bahasa Belanda yang di dalamnya diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau suatu data, baik yang berwujud angka atau lebih kita kenal sebagai matematikanya data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif. Jadi kalau dia data yang berbentuk angka, itu bisa dihitung ya, seperti angka lah, peluang kemunculannya mata dadu atau kartu. Nah, itu semuanya dapat dihitung atau dengan kuantitatif. Kalau data kualitatif seperti apa, Miss? Dia tidak berwujud atau dia tidak dapat dihitung. Seperti perasaan, yang tidak bisa dihitung ya, angin. Dia dapat dirasakan tapi tidak dapat dihitung. Seperti itu. Yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statis hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, data kualitatif saja. Bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau data kualitatif. Ini menurut para ahli, Sujono, Anas 2004. Sini ada karakteristik dari sebuah statistika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Proses pengumpulan data.
proses meringkas data, proses pengolahan data, proses penyajian data, dan yang terakhir ada proses penarikan kesimpulan dan interpretasi data berdasarkan kumpulan data dari hasil analisis. Nah, probabilitas statistika. Ketika cabang matematika bernama probabilitas muncul, maka probabilitas didekati secara rumus matematika dan secara data statistik. Nah, probabilitas statistika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, probabilitas matematika, dan yang kedua ada probabilitas statistik. Merupakan angka yang mewujudkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang ke probabilitas statik yang menggunakan data yang terkumpul dari lapangan serta menggunakan rumus matematika. Itu muncul dua, istilahnya yang kini umum dikenal. Nah, ada fungsi dan kegunaan, peran dan ruang lingkup dari statistik. Kita membahas tentang fungsi dulu. Apa sebenarnya dari fungsi dari statistika? Yang pertama, menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Menyederhanakan data kompleks menjadi lebih sederhana. Merupakan teknik untuk menggambarkan perbandingan, memperluas pengalaman individu, mengukur besaran dari suatu gejala, menentukan hubungan sebab akibat. Di sini ada kegunaannya, ada 4 kegunaan dari statistika. Analisa data, peramalan, uji hipotesa, ilmu statis. Jadi nanti kita bisa lihat atau bisa cari apa sebenarnya kegunaan dari statistika untuk analisa data. Ini nanti harus dicari ya. Ada 4. Kenapa dia disebut sebagai peramalan, uji hipotesa, dan ilmu statistik. Nah, secara umum statistika memberikan peranan dalam banyak hal. Di antaranya memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklarifikasikan data dan penyajian agar dapat dipahami dengan mudah. Yang kedua, membantu menyimpulkan apakah perbedaan yang diperoleh benar-benar signifikan. Berikutnya, tidak hanya digunakan dalam riset, tetapi juga digunakan dalam bidang pengetahuan lainnya seperti ekonomi, astronomi, biologi, kedokteran, asuransi, geologi, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, ini teknik statis dapat digunakan dalam pengujian hipotesa, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi sesuai populasi tertentu, baik yang diskrit maupun kontinu. Menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampling. Yang berikutnya, menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik. Menyediakan prosedur praktis untuk meramal keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang berdasarkan keadaan di masa lalu dan masa yang sekarang. Nah, yang terakhir, menyediakan prosedur praktis untuk melakukan pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statis non-parametrik. Ruang lingkup dari statis meliputi yang pertama, ekonomi dan bisnis, teknik dan matematika, atau teknik dan mekanik, sipil dan perencanaan, sosial dan budaya, pemerintah, komputer dan informasi, psikologi dan komunikasi, matematika dan pengetahuan alam. Bagian ilmu statistika ada statistika deskriptif, statistik induktif, atau inference. Nah, ini nanti lebih banyak kita di pertemuan 6 dan 7. Nanti kita bahas tentang inference ini. Teknik probabilitas, analisis keputusan. Metodologi dan elemen statistik. Metodologi statistika mengidentifikasikan persoalan, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan analisa data. Ada 3 elemen yang ada di dalam statistik. Yang pertama, ada populasi, sampel, dan variabel. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Nah, kita bahas tentang populasi dulu ya. Nah, di sini populasi adalah sebagai sekumpulan data
yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Contohnya, semua pekerja di seluruh Indonesia itu adalah disebut sebagai populasi. Atau yang kedua, semua mahasiswa di Jakarta. Jadi tidak dibedakan. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan populasi. Nah, sampel. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya sampel adalah bagian dari populasi. Kita lihat contohnya ya. Populasi tadi seluruh mahasiswa yang ada di Jakarta. Sampelnya mahasiswa semester 8 jurusan SI. Jadi sampelnya itu dia lebih dibatasi. Dari seluruh mahasiswa yang ada di Jakarta, mau itu dia dari universitas, perguruan tinggi, atau yang dinamakan dengan mahasiswa, jadi diambil sampelnya mahasiswa semester 8 jurusan SI. Contoh, kalau di Medan ada mahasiswa dari Unimed. Nah, jadi sampelnya itu khusus mahasiswa yang semester 8 tapi jurusan SI. Kan ada kalau di satu universitas banyak tuh yang jurusan yang beda jurusan. Mungkin yang semester 8 banyak, tapi yang khusus jurusan SI. Nah, itulah yang dinamakan dengan sampel. Kalau populasi tadi seluruh, kalau sampelnya adalah sebagian dari populasi. Nah, kita lanjut ke variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui, yang disebut sebagai variabel. Ini juga jelas ya, tapi nanti mungkin kalau dengan narasi kurang dipahami, nanti kita masuk ke contoh, untuk minggu depan akan lebih gampang kalian pahami. Nah, di sini ada yang terakhir, pengelompokan dan tipe data statistika. Statistika dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada dua kelompok. Pengelompokan statistika berdasarkan yang dipelajari. Ada dua. Yang pertama, statistika teoritis. Yang kedua, statistika terapan. Statistika teoritis membahas secara mendalam dan teoritis. Maka yang dipelajari adalah statistika teoritis atau matematika. Statistika terapan yang dikenal dengan metode statistika, aturan-aturan atau rumus-rumus dan sifat-sifat yang telah diciptakan oleh statistika. Diambil dan digunakan mana yang diperlukan dalam bidang pengetahuan yang sedang diamati. Dia lebih ke bukan perhitungan ya, aturan-aturan atau rumus-rumus atau sifat-sifat seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kan ada pengelompokan dan tipe data berdasarkan statistik. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan isi atau yang dipelajari. Yang kedua, berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Yang pertama ada statistika deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, atau memberikan gambaran yang teratur ringkas. Nah, ini nanti kalian gunakan atau kita dapati di saat menyusun skripsi, di mana kita diminta untuk pasti itu kalau judul kita SPK ataupun itu judul kita sistem pakar dan lain sebagainya, kita ada mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menjanjikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Dan yang ke B, statistika inferensia atau statistika induktif bermaksud menyajikan, menganalisa data dari suatu kelompok untuk ditarik kesimpulan-kesimpulan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar atau populasi, di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan.
atau sampel. Tipe data statistik. Data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif adalah data non-metrik. Data metrik yang termasuk kuantitatif diantaranya interval dan rasio data. Oke, mungkin sekian yang dapat Miss jelaskan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Kita diskusi di classroom. Sebelum kita masuk soal contoh untuk minggu depan. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat.